Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizka Mani dari kelas Biologi 1. Saya membuat video di sini ingin mempresentasikan pembelajaran tentang mikrobiologi yang menjelaskan tentang identifikasi jamur. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Bu Rizky Amel, MSI, yang telah mengajari kami dan membimbing kami dalam pelajaran mikrobiologi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu fungi atau jamur. Fungi atau jamur yang biasanya merupakan organisme ekariotik. Strukturnya itu bisa mikroskopik dan ada yang makroskopik. Ini merupakan contoh gambar dari struktur mikroskopis. Dan satu lagi ada contoh gambar mikroorganisme makrofag. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fungi atau jamur. Fungi atau jamur itu terdapat dalam dua bentuk. Ada yang bentuk cendawan atau moles dan ada yang ragi atau yards. Fungi dimorfik adalah fungi yang biasa berbentuk cendawan pada suhu 25 derajat, kemudian menjadi ragi pada suhu 30 derajat Celcius. Contohnya adalah Candida albicans. Ini merupakan contoh. Apa sih fungsi jamur itu? Jamur itu berfungsi untuk satu, bereproduksi secara aseksual dan seksual. Berbeda dengan tumbuhan dikarenakan fungi tidak memiliki klorofil. Dinding selnya mengandung kitin, bukan selulosa. Sebagian besar fungi bukan organisme multiseluler sejati seperti tumbuhan. Fungi merupakan organisme heterotrofit, sedangkan tumbuhan merupakan organisme autotrofik. Setelah menjelaskan tentang pengertian fungi atau jamur dan fungsi fungi atau jamur, kita akan menjelaskan tentang struktur fungi. Struktur fungi itu ada tudung jamur. Tudung jamur itu yang paling atas, baru di bawah tudung jamur itu ada lamela. Di dalam lamela itu ada hipa, inti sel, dan septa. Baru yang paling bawah itu ada namanya miselium. Baru di atas miselium itu ada namanya volpa. Selanjutnya ada tangkai buah atau stipe, baru ada cincinnya. Selanjutnya ada struktur fungi itu tadi kan ada hipa. Hipa itu tersusun atas filamen-filamen yang disebut dengan hipa. Hipa itu merupakan garis-garis atau benang-benang halus. Hipa tadi kemudian bercabang membentuk miselium. Miselium itu tadi akan membentuk struktur yang tebal yang umumnya bisa dilihat dengan mata telanjang. Ini merupakan contoh gambar dari miselium. Selanjutnya ada beberapa fungi yang memiliki sekat pada hipanya atau setat atau biasa, sedangkan yang lainnya tidak bersekat atau non-setat. Ini contoh dari hipanya yang setat atau bersekat, ini dia gambar titik-titiknya banyak. Kalau dia yang tidak bersekat atau non-setat, titik-titiknya itu biasanya sedikit. Setelah kita menjelaskan tadi hipa, apa sih fungsi dari hipa itu tadi? Hipa itu berfungsi untuk penyerapan nutrisi. Miselium akan memperluas daerah penyerapan nutrisi. Bagaimana dengan ragi? Bagaimana cara penyerapan nutrisinya? Melalui permukaan sel seperti bakteri. Ini merupakan tadi fungsi dari hipa. Nutrisi untuk pertumbuhan fungi. Fungi merupakan organisme heterotrofik. Berdasarkan cara pengambilan nutrisi, fungi dapat dibedakan menjadi tiga. Satu, ada saprofitik atau sabroba, merupakan nutrisi dari organisme yang telah mati. Contohnya itu seperti jamur shiitake. Baru ada parasitik. Parasitik itu mendapatkan nutrisi dari inang dan menyebabkan kerugian pada inang tersebut. Contohnya itu seperti jamur-jamur patogen. Selanjutnya ada mutualistik. Mutualistik itu adalah fungi yang bekerja sama dengan organisme lain dalam mendapatkan nutrisinya. Contohnya
Contohnya itu seperti mycorrhiza. Tadi kan ada nutrisi untuk pertumbuhan fungi itu ada sebagian saproba. Saproba itu fungi bersama-sama bakteri menjadi dekomposer atau pengurai. Baru dia itu akan menguraikan organisme mati menjadi bentuk yang lebih sederhana. Contohnya itu seperti gambar ini tadi, gambar yang ditunjukkan ini. Ada padi. Padi itu akan dimakan oleh belalang. Belalang itu akan dimakan oleh katak. Selanjutnya katak itu akan dimakan oleh tikus. Dan selanjutnya itu tikus akan dimakan oleh elang atau ular. Begitulah siklus mereka untuk mengurainya. Pertumbuhan fungi. Pertumbuhan fungi itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti O2, suhu, dan pH. Tadi kan pertumbuhan fungi itu membutuhkan kebutuhan O2. O2 itu sebagian besar fungi adalah organisme aerobik atau memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya. Fungi itu sangat membutuhkan O2. Beberapa ragi bersifat fakultatif atau aerob atau dapat tumbuh dengan adanya atau tanpa adanya oksigen. Jadi ada yang membutuhkan O2 seperti tadi dia membutuhkan aerobik. Beberapa ragi ada yang aerob dan aerobik. Pertumbuhan fungi ada tadi suhu. Suhu optimal untuk pertumbuhannya itu sebagian besar fungi tumbuh pada kisaran suhu 23 derajat. Fungi yang bersifat patogen akan tumbuh pada suhu 37 derajat Celcius. Fungi dimorfik dapat tumbuh pada kisaran suhu 23 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Sedangkan fungi fisirofilik akan tumbuh pada kisaran suhu 5 derajat Celcius. Selanjutnya ada pertumbuhan fungi menggunakan tingkat pH pada lingkungannya. Beberapa fungi dapat hidup pada kondisi asam. Sekitaran pH-nya itu 5-6. Contoh pada fungi yang digunakan pada yogurt dan keju Rigofruit atau keju biru. Nah, ini merupakan contoh dari yogurt yang di sebelah sini. Sebelah sana adalah keju. Selanjutnya ada juga beberapa fungi yang dapat tumbuh pada suhu atau pH 7-8 derajat Celcius. Contohnya ada beberapa saprofit. Ini adalah gambar dari contoh jamur fungi yang hidup pada suhu 7-8 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi fungi atau jamur. Bagaimana sih reproduksi fungi atau jamur? Fungi atau jamur bereproduksi menggunakan spora. Proses pembentukan spora ini disebut dengan sporulasi. Spora ini dapat dibentuk melalui reproduksi aseksual maupun seksual. Reproduksi aseksual itu bagaimana? Reproduksi aseksual itu seperti spora terbentuk pada kantung yang disebut dengan sporangia. Sedangkan sporanya ini disebut dengan sporagiospora. Ini adalah contoh reproduksi aseksual. Ini ada juga reproduksi aseksual pada fungi jenis lainnya. Spora ini terbentuk dari conadiophore. Sporanya disebut dengan conadiar atau canidiospore. Baru ada reproduksi aseksual. Spora terbentuk dari fragmentasi hifa. Sporanya disebut juga dengan arthrospora. Ini adalah contoh dari fungi yang menggunakan spora hifa. Ada juga yang reproduksi akselnya, sporanya terbentuk dari pertunasan sel induk atau sporanya disebut juga dengan blastospora. Ini adalah contoh dari fungi spora hifanya yang seperti ini. Ada juga yang reproduksi aksualnya, sporanya itu terbentuk daripada kantong dengan dinding sel yang tebal. Sporanya ini biasanya disebut dengan glamidospora. Ini adalah contohnya, gambarnya.
Tadi kan kita sudah menjelaskan reproduksi aseksual. Sekarang kita akan menjelaskan reproduksi secara seksual. Pada reproduksi cara ini terjadi fusi atau penggabungan antara dua nukleus dari tipe hifa yang berbeda. Hasilnya berupa heterokarium yang diploid, yang kemudian menjadi pembelahan meiosis sehingga terbentuk spora yang haploid. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang klasifikasi fungi atau jamur. Fungi atau jamur itu dibedakan menjadi 5 filum. Ada Chytridiomyceta, Gliromyceta, Zygomyceta, Ascomycota, Basidiomycota. Chytridiomycota itu merupakan fungi tertua, sering disebut dengan Critisch. Sebagian besar habitatnya di perairan. Memiliki sel reproduksinya berflagel. Dapat menyebabkan penyakit pada beberapa amfibi. Ini contoh dari amfibi yang terkena penyakit karena jamur ini. Selanjutnya ada Glemorrheomycota. Terdiri dari kelompok Endomycorrhiza atau Endomycorrhizae. Fungi ini bersifat bersimbiosis mutualisme dengan akar tanaman. Fungi akan berperan sebagai sumber fosfat dan nutrisi bagi tanaman. Fungi juga dapat menyebabkan senyawa-senyawa organik dari tanaman. Hampir semua tanaman di dunia 80% memiliki mycorrhiza pada akarnya. Selanjutnya ada Zygomycota. Zygomycota ini terdiri dari kelompok Zygomycetes. Banyak terdapat pada roti buah-buahan yang banyak mengandung gula atau sayuran yang asam. Ini merupakan contoh dari gambar jamur pada roti dan jamur pada sayuran tomat. Ascomycota itu merupakan fungi yang paling banyak ditemukan. Hampir 75% dari keseluruhan fungi merupakan Ascomycota. Terdiri dari kelompok Ascomycetes. Beberapa spesies dari Ascomycetes merupakan fungi yang bermanfaat. Contohnya itu ada Saccharomyces cerevisiae. Ini merupakan dari contoh gambar jamur Ascomycota. Ascomycota itu ada beberapa spesies pada filum ini juga dapat menyebabkan penyakit. Contohnya seperti Aspergillus flavus yang menghasilkan racun aflatoksin. Ada Candida albicans yang menyebabkan sariawan rumpupuk pada bayi. Ini tadi adalah contoh dari gambar. Ada juga Ascomycota atau Ascomycetes yang bersimbiosis dengan organisme fototrip atau misalnya alga hijau dan Cotabacterium. Hasil simbiosis ini berupa lumut kerak atau lichen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Basidiomycota. Basidiomycota itu terdiri dari kelompok Basidiomycetes. Contoh dari fungi dari filum ini adalah jamur-jamur makroskopik seperti cendawan dan jamur pupas. Ini contoh dari jamur cendawan, jamur dari pumbas. Ada dari fungi imperfecit, merupakan kelompok fungi yang reproduksinya seksual tidak ditemukan. Kelompok fungi ini dimasukkan ke dalam subkingdom Dicaria atau Deuteromycota. Termasuk dalam subkingdom ini adalah filum Ascomycota dan Basidiomycota. Sekian hasil video dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.